Oke ya. Jadi sebenarnya penyeduhan kopi itu ada dua metode ya. Yang pertama disebut dengan penyeduhan panas. Itu yang idealnya itu di kisaran pada suhu 78 derajat Celcius sampai 90-an ya. Itu penyeduhan panas. Kemudian ada penyeduhan dingin yang kita kenal sekarang dengan istilah cold brew. Cold brew itu penyeduhan dingin ya. Nah, penyeduhan dingin ini menggunakan suhu biasanya suhu kulkas antara 5 derajat Celcius. Itu penyeduhan dingin. Kalau yang ditanyakan oleh Fitri tadi bagaimana yang di kafe ya. Yang di kafe itu sebenarnya penyeduhan panas semua. Penyeduhan panas ada yang dengan menggunakan alat espresso. Biasanya mereka menggunakan alat espresso. Pertama kopi diseduh terlebih dahulu dengan seduhan panas dengan mesin espresso. Kalau espresso itu dia menggunakan steam ya, tapi suhunya tetap kisaran sekitar 80-90 juga. Nah, steam itu kemudian akan dihasilkan sari kopi yang jernih ya, yang jernih tanpa ampas. Itu espresso. Nah, dari espresso ini akan dihasilkan berbagai jenis kopi. Jadi kalau misalnya Anda melihat ada kopi yang latte, yang dingin, kemudian ada ice coffee atau Vietnam drip coffee yang ice, itu bahan dasarnya adalah espresso yang diseduh panas terlebih dahulu. Jadi formulanya adalah kopi yang biasanya adalah dengan menggunakan gelas sekitar 15 mili. Jadi gelas espresso itu sekali shoot itu 15 mili. Dari 15 mili baru dibuat menjadi 150 atau dibuat 250 tergantung kebutuhannya. Misalnya menjadi ice coffee atau kopi susu dan seterusnya. Tapi sekali lagi tetap seduhannya adalah seduhan panas dengan menggunakan suhu sekitar kurang lebih 80 sampai 90. Nah, berbeda dengan menggunakan penyeduhan dingin yang kemudian kita kenal dengan cold brew. Itu betul-betul dingin ya. Jadi kopi yang kita giling, kemudian setelah digiling, kopi diseduh dengan air dingin, air biasa, ya, air dengan suhu ruang. Jadi air pada suhu 27-30. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas, biasanya minimal itu 12 jam. Ada yang 12 jam, ada yang 24 jam, ada yang 48 jam. Ya. Nah, yang bagus itu sambil di shaker atau diaduk atau digoyang itu bagus karena nanti dia akan ada reaksi-reaksi, ada goncangan-goncangan yang akan mempermudah terjadinya pelarutan ya, pelarutan senyawa-senyawa pada kopi. Nah, kemudian setelah itu kita endapkan, terus kemudian baru diambil airnya. Nah, itu namanya penyeduhan dingin atau yang sering kita kenal dengan cold brew. Ada perbedaan prinsip antara penyeduhan panas dan penyeduhan dingin, terutama dari segi keasaman. Jadi kalau ada orang yang tidak suka asam atau ada gangguan lambung, nah sebaiknya dengan menggunakan penyeduhan dingin atau dengan menggunakan cold brew. Karena beberapa senyawa penyebab asam pada kopi pada suhu rendah atau pada suhu dingin atau di bawah suhu ruang itu cenderung tidak larut, sehingga dia akan menghasilkan kopi dengan tingkat keasaman yang rendah. Jadi kopi itu tidak terlampau asam. Nah, kemudian kalau kopi cold brew dengan yang diseduh biasa, ada nggak perbedaan flavornya? Pasti ada, ya. Jadi flavornya pasti berbeda. Karena apa? Karena senyawa-senyawa yang larut pada suhu hangat atau suhu tinggi itu berbeda dengan senyawa-senyawa yang larut pada suhu rendah, ya. Nah, jadi itu jawabannya kalau kita diseduh dengan menggunakan seduhan dingin sama seduhan panas itu hasilnya sungguh sangat berbeda. Ya, cukup jelas ya? Baik, Pak. Cukup jelas. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain boleh raise hand atau boleh juga langsung aktifkan mic-nya. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Namanya? Nama saya Mauli Nurhaliza, Pak. Yang ingin saya tanyakan, mengapa suhu, ketinggian, dan tempat pada saat penanaman kopi dapat
berpengaruh kepada hasil biji kopi dan memiliki cita rasa yang berbeda, Pak, dari setiap masing-masing kopi tersebut, Pak. Oke ya. Jadi pertanyaannya, kenapa ketinggian ini sangat menentukan cita rasa ya? Jadi yang pertama, ketinggian itu sangat menentukan kesuburan ya, terutama kesuburan kopi. Ada kopi Arabica dan ada kopi Robusta yang banyak dibudidayakan di Indonesia ya. Nah, untuk kopi Arabica ini adalah kopi yang akan menghasilkan kualitas yang bagus apabila ditanam pada dataran tinggi ya. Jadi idealnya untuk kopi Arabica itu kisaran antara 800 sampai 2000 meter dari permukaan laut ya. Sementara untuk kopi Robusta dia bisa tumbuh pada ketinggian kurang lebih 600 ya, 600 meter dari permukaan laut. Bagaimana kalau kopi Robusta ditanam pada ketinggian yang lebih tinggi? Boleh juga, dia bisa tumbuh pada ketinggian yang lebih tinggi, misalnya 1.200 seperti Pakar Alam ya. Itu hasilnya juga akan bagus. Nah, pertanyaannya adalah seandainya sama-sama dalam varietas Robusta atau sama-sama varietas Arabica, bagaimana perbedaannya kalau dia ditanam pada daerah yang lebih dingin ya, atau daerah yang suhu ketinggiannya lebih tinggi. Jadi semakin tipe tanaman kopi ini, semakin tinggi tempat tumbuhnya, sampai batas 2000-an ya, 2000-an, itu akan menghasilkan kopi dengan kualitas yang bagus. Kenapa? Karena yang pertama, dia akan lebih cocok tumbuhnya, itu yang paling penting. Ya. Yang kedua, pada saat tumbuh dia akan menghasilkan senyawa-senyawa prekursor flavor ya, prekursor flavor namanya. Senyawa-senyawa prekursor flavor ini akan dihasilkan dalam jumlah yang banyak dan akan dihasilkan dalam komposisi yang optimal kalau dia tumbuh di daerah dingin ya. Jadi kalau misalnya Anda tinggal di daerah dingin, terus Anda menanam sayuran atau misalnya seperti pare ya. Pare ini biji pare yang bisa ditanam dengan bagus itu biji pare yang dihasilkan dari daerah dingin. Jadi kalau misalnya kita punya pare yang akan dijadikan bibit, untuk menghasilkan bibit yang bagus, untuk di daerah dingin ini perlu waktu yang lama, ya perlu waktu yang lebih lama, karena pertumbuhannya akan ideal. Ya. Sementara kalau misalnya kita punya pare ditanam di sekitar Palembang yang suhunya rendah, ini begitu dia berbuah, dia langsung berbiji. Cepat berbiji, tapi kualitas bijinya kurang bagus. Nah, demikian juga dengan kopi. Kopi yang ditanam di daerah dataran tinggi, proses pematangannya dia lama. Ya. Tetapi selama proses dia matang, senyawa-senyawa penyusun prekursor flavor itu jumlahnya akan lebih banyak dan lebih lengkap. Ya. Nah, sementara kalau ditanam di daerah rendah, kopi akan cepat merah, tetapi flavor dan kualitas prekursornya, prekursor flavor itu jumlahnya sedikit dan tidak lengkap. Itulah yang menentukan, ya, yang menentukan. Jadi ketinggian kapan dia akan mendapatkan sinar matahari, ada yang sinar matahari pagi, ada yang sinar matahari sore juga menentukan prekursor. Nah, prekursor ini adalah senyawa penting yang nanti akan menjadi senyawa flavor pada saat dilakukan penyangrean, ya. Jadi bahan baku kopi sangat menentukan ya, karena akan menjadi sumber dari senyawa prekursor pembentuk flavor pada saat dilakukan penyangrean ya. Oke, mungkin itu jawabannya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Namanya? Meilin. Meilin Saputri, silahkan Meilin. Nah, kan dari yang jenis kopi luwak tadi itu kan ada proses fermentasi di dalam tubuh luwak kan, Pak ya? Ya, betul. Nah, itu tuh akan mendapat rasa asam dari hasil kopi tadi. Apakah rasa asam itu akan sama dengan rasa asam yang dihasilkan pada proses pengolahan kopi basah? Ataukah akan lebih terasa asamnya, Pak? Oke ya. Jadi untuk kopi yang dihasilkan dari luwak atau kopi yang difermentasi dalam tubuh luwak itu akan menghasilkan cita rasa yang spesifik ya. Jadi sama-sama luwak hasilnya berbeda ya.
Jadi sangat spesifik, sangat tergantung dengan luaknya, sangat tergantung dengan kondisi lingkungannya. Ya, jadi sangat berbeda. Nah, jadi kalau kopi luwak dia akan memiliki rasa asam dan cita rasa yang sedikit mirip dengan kopi dari fermentasi basah. Nah, pertanyaannya apakah sama? Ya, tentu berbeda. Ya, tentu berbeda. Untuk kopi yang dihasilkan dari luwak, keasaman dan cita rasa tidak bisa dikontrol karena sangat tergantung dengan luwak. Tentu kalau misalnya luwak nyimpen di dalam perut, luwak disimpannya lama, maka dia akan lebih asam. Ya, jadi kapan luwak itu akan mengeluarkan isi perutnya tergantung seberapa banyak dia makan ya. Kalau dia makannya sedikit pasti dia akan disimpan lama di dalam perutnya sehingga akan menghasilkan kopi dengan rasa yang lebih asam dan flavor yang lebih beragam. Ya. Sementara untuk fermentasi basah itu bisa dikontrol. pH yang diinginkan itu berapa itu bisa dikontrol. Bagaimana mengontrolnya? Yang pertama dikontrol dengan berapa lama. Berapa lama dia akan difermentasi. Semakin lama proses fermentasinya atau semakin lama perendaman dengan menggunakan air, tentu akan menghasilkan kopi dengan derajat keasaman yang lebih tinggi. Flavornya juga akan lebih beragam. Ya. Kemudian yang kedua suhu. Ya, suhu perendaman. Ada yang direndam dengan suhu biasa ya, artinya antara kisaran 27 sampai 25-27. Jadi air biasa. Ya. Ada juga yang direndam dengan air hangat ya, antara 30. Itu akan menghasilkan komposisi yang berbeda juga. Jadi sangat tergantung dengan kondisinya dan sekali lagi untuk kopi fermentasi basah kondisinya bisa dikendalikan sehingga kondisi kopi yang kita inginkan itu bisa diciptakan. Sementara pada kopi luwak tidak bisa. Dengan luwak yang sama pun nanti bisa menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda. Itulah uniknya kopi luwak. Ngomong-ngomong sudah pernah minum kopi luwak? Ada yang pernah minum kopi luwak nggak? Pernah ya, kopi saset, kopi luwak. Nah itu merek namanya itu. Pernah, Pak. Oke, pernah ya. Sama luwaknya apa sendirian minumnya? Oke, jadi minum kopi luwak bersama luwaknya di kafe ya. Oke, silahkan kalau masih ada pertanyaan yang lain. Pak, izin bertanya. Silakan. Salsabila ya? Ya, Pak. Ya, silakan Salsabila. Kan kopi Arabica tadi rasanya lebih asam daripada kopi Robusta, Pak. Nah, rasa asam dari kopi Arabica itu sebenarnya dari kopi tersebut atau karena dia melalui metode pengolahan basah yang difermentasi? Terima kasih, Oke Pak. ya, baik. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi penyebab rasa asam itu ada dua faktor ya. Jadi kopi asam itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu dari jenis kopinya. Yang kedua dari teknologi pengolahannya ya. Nah, untuk kopi Arabica dan kopi Robusta apabila diolah dengan teknologi yang sama, ini sama-sama teknologinya ya, misalnya sama-sama teknologi natural atau sama-sama pengolahan kering ya. Maka kopi Arabica akan menghasilkan kopi dengan rasa yang sedikit lebih asam dibanding dengan kopi Robusta ya. Jadi dari sononya kadar asam di dalam kopi Arabica itu lebih tinggi dari kopi Robusta. Nah, kalau ada kopi Arabica yang diolah dengan pengolahan kering dibandingkan dengan kopi Arabica yang diolah dengan pengolahan basah, tentu akan menghasilkan kopi yang lebih asam pada kopi Arabica yang diolah dengan pengolahan basah, ya. Tetapi kalau sama-sama diolah dengan pengolahan kering, antara Robusta dan Arabica akan menghasilkan kopi yang lebih asam pada kopi Arabica. Jadi sekali lagi rasa asam pada kopi Arabica itu memang sudah dari jenisnya, dari varietas. Jadi sekali lagi varietas Arabica mengandung kadar asam yang lebih tinggi dibanding dengan kopi Robusta. Ya, cukup jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau ada cowok silahkan kalau cowok.
Silahkan kalau ada yang cowok mau bertanya. Izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Sultan Ramadan. Pertanyaan saya, Pak. Jadi tadi di PowerPoint yang Bapak paparkan kan terdapat tulisan yaitu kalau kopi jenis Robusta lebih resisten terhadap serangan hama. Nah, pertanyaan saya, apa yang menyebabkan kopi jenis Robusta ini memiliki tingkat resistensi terhadap serangan hama yang lebih dibandingkan dengan kopi jenis lain seperti Arabica dan Liberica? Terima kasih, Bapak. Oke ya, jadi ini pertanyaan lebih teknis di budidaya ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kopi Robusta lebih tahan terhadap hama, saya tidak tahu persis ya. Tetapi kalau Anda bertanya kenapa kopi Arabica lebih enak, saya bisa menjawabnya. Ya, jadi kira-kira saya tidak tahu persis kenapa kopi Robusta itu lebih tahan terhadap hama. Itu memang dari secara genetisnya ya. Jadi memang DNA pada kopi Robusta, sekarang kan kebanyakan kopi itu sudah bukan kopi induk ya, kebanyakan sekarang adalah kopi hasil rekayasa genetika ya, tetapi dari indukannya, dari dasar genetisnya memang untuk jenis kopi Robusta itu adalah kopi yang memang dia tahan terhadap hama. Ya, kalau sekarang kan sudah rekayasa genetika sehingga untuk jenis kopi Arabica yang tahan terhadap hama juga sudah banyak sekarang ya. Jadi itu genetis memang dari apa komponen DNA dasarnya. Mungkin itu jawabannya ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Baik, Pak, saya ingin bertanya. Ya, silahkan Rafika ya. Iya, Pak. Silakan. Kan biasanya baik, Pak. Kan biasanya kopi itu disangrai sampai warnanya itu hitam pekat atau sesuai selera kayak itu ya. Nah, ada orang tuh juga menyangrai kopi itu sampai warnanya itu ada yang kuning, ada yang kayak hitam gosong gitu. Nah, itu tuh apakah warna dari kopi itu tuh berpengaruh nggak sama kandungan kopinya, Pak? Oke ya. Terima kasih, Pak. Itu pada teknologi penyangrean. Jadi di dalam teknologi sangrai itu dibagi menjadi 3 ya. Itu kelompok dasarnya itu 3. Yang pertama adalah Leich-Ross ya. Leich-Ross itu adalah penyangrean paling ringan ya, atau sangrai yang paling ringan akan menghasilkan kopi dengan warna coklat muda. Nah, kemudian yang kedua itu ada medium roast ya. Medium roast ini sedikit lebih gelap dari kopi yang disangrai dengan metode Leich. Kemudian berikutnya yang ketiga itu dark ya, ada dark roast, ini lebih gelap lagi. Kemudian nanti ada dark turquoise. Jadi ada 3 penggolongan utama, tetapi di luar 3 penggolongan utama itu ada penggolongan-penggolongan antara ya, penggolongan antara. Tapi intinya adalah ada Leich, ada medium dan ada dark roast. Kemudian nanti kalau ada di atas dark ada lagi gitu ya. Nah, yang membedakan antara penyangrean Leich, medium dan dark ini suhu penyangrean ya, suhu penyangrean. Nah, apakah ada perbedaan antara yang Leich, medium dan dark ya? Perbedaan apa saja? Banyak sekali perbedaan. Yang pertama warna yang menjadi indikator itu pasti. Artinya kopi yang disangrai dengan metode dark itu pasti akan menghasilkan kopi yang lebih gelap ya, yang lebih gelap. Sementara kopi yang disangrai dengan medium pasti dia akan menghasilkan kopi yang lebih terang. Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah komponennya, ya komponennya. Artinya pasti kopi yang disangrai dengan medium roast dengan dark roast dia akan menghasilkan flavor yang lebih tajam pada yang medium roast. Kenapa? Karena yang dark roast sebagian senyawa flavor itu sudah berubah, ya. Jadi sebagian kopi yang di Indonesia yang banyak dinikmati orang kalau di kafe-kafe itu medium roast atau roast to dark paling enggak ya. Jadi ada roast to dark. Jadi antara medium sampai dark itu ada namanya medium to dark ya untuk roastnya itu ya. Nah, itu kebanyakan begitu. Jadi yang kalau saya paling suka adalah medium to dark karena akan dihasilkan kopi dengan cita rasa yang bagus cita rasanya, flavornya tapi tidak terlalu pahit. Nah, untuk kopi yang disangrai dengan dark itu pasti akan menghasilkan kopi yang lebih pahit.
yang lebih pahit. Kenapa? Karena sebagian senyawanya itu sudah gosong, ya, menghasilkan warna yang lebih hitam dan lebih gosong. Nah, kalau kopi bagus sebaiknya disangrai antara medium, paling gelap adalah medium to dark, ya. Kalau kopi yang dihasilkan kalau disangrai dengan light roast itu biasanya akan menghasilkan cita rasa yang kurang tajam, agak asam biasanya karakter seduhannya, agak asam, kurang tajam, flavornya agak ada bau-bau agak langu biasanya. Nah, itu yang light. Sedangkan yang dark dia akan lebih pahit, ya, akan lebih pahit, flavornya tidak terlalu tajam, warnanya dia cenderung sangat lebih hitam, ya, seduhannya sangat hitam. Tapi ada kelebihan masing-masing, ya. Untuk kopi jelek sebaiknya disangrai dari dark, ya, atau medium dark sampai dark. Kenapa? Untuk menghilangkan bau langu dan bau-bau yang lain. Ya, jadi makanya kalau misalnya di Indonesia, kalau apalagi kopi-kopi bubuk yang harganya relatif murah, itu biasanya di roast dengan dark. Untuk apa? Untuk menutupi flavor-flavor aneh yang lain, misalnya bau langu, bau yang lain, gitu ya. Jadi kembali lagi ke jenis kopinya. Kalau kopi bagus, petik merah sebaiknya dengan medium roast atau medium to dark gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi berbeda teknologinya, berbeda pula cita rasa dan hasilnya. Oke. Mungkin itu saja tanya jawab pada sesi siang hari ini. Oke. Kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup atau nanti bisa ditanyakan di e-learning. Nah, hasil tanya jawab ini nanti akan saya upload kembali di e-learning. Silakan bisa Anda saksikan atau bisa diulang-ulang diputar sebagai bahan untuk pembelajaran dan sekaligus ujian.